Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap semangat setelah penilaian tengah semester 1. Kali ini kita akan belajar pembelajaran tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Kita akan memasuki pembelajaran pertama. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kita akan belajar mengenai wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Tentukan narasumber yang akan diwawancara. Saat melakukan wawancara, yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Misalnya, permisi Bapak, boleh minta waktunya sebentar? Seperti itu misalnya. Kemudian saya dari kelas 4 SDIT Ukhuwah Islamiyah mau melakukan wawancara. Bersedia Bapak? Misalnya begitu. Kemudian yang kedua, ajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun ya. Jadi bahasanya harus santun, baik, kemudian jelas ya, tidak bertele-tele. Kemudian 3, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Jadi kalian harus siap dengan alat tulis untuk menulis jawaban dari narasumber. Yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Kalian jangan lupa mengucapkan terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu ya. Kemudian permisi, pamit ya, wassalamualaikum misalnya begitu. Kemudian hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Maksudnya kalimat yang efektif itu kalimat yang jelas, singkat ya, tidak bertele-tele, tidak muter-muter, langsung ke pertanyaannya. Kemudian yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Jadi kalian ketika bertanya juga harus perhatian, jangan bertanya tetapi pandangannya kemana-mana. Jadi memperhatikan yang ditanya, kemudian juga harus menghormati dengan baik. Yang ketiga, tidak menyela saat narasumber memberikan penjelasan ya. Kalau mau menyela atau memotong, permisi, mohon maaf Pak, ada yang belum jelas misalnya begitu. Kemudian berikutnya kita akan belajar muatan IPA tentang kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Misalnya membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya nyawa dan sumber makanan bagi satwa, juga menghilangkan tempat tinggal.
Kemudian menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut di dalamnya. Kita akan belajar mengenai kenampakan alam dan pemanfaatannya. Yang pertama, dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi adalah permukaan yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai 1. Lahan perkebunan, 2. Untuk peternakan, dan 3. Tempat rekreasi. Biasanya penduduk yang di dataran tinggi memiliki mata pencarian sebagai petani dan peternak karena dingin di sana ya, sehingga untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan itu sangat mendukung. Kemudian di sana juga banyak perkebunan teh ya. Ada juga dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri ya. Tentu saja nanti jenis pertanian, perkebunan, dan peternakannya itu berbeda dengan yang di dataran tinggi. Hasil pertanian di dataran rendah, misalnya beras atau padi, ya, tebu, kelapa sawit. Kemudian hasil peternakan di dataran rendah, kambing, kemudian peternakan ya dari kolam lele. Kemudian mata pencarian penduduk di dataran rendah itu sebagian petani, kemudian peternak, kemudian pegawai. Kemudian yang di daerah pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan laut dengan pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Ya. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Beberapa macam pemanfaatan pantai: budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Itu pemanfaatan yang pertama. Kemudian yang kedua untuk pertanian garam. Yang ketiga untuk pelabuhan. Pelabuhan itu untuk tempat pengangkutan barang-barang dari darat dibawa ke daerah seberang laut ya menggunakan kapal ya. Di pelabuhan inilah tempat bongkar muat barang-barang ya, barang yang baru tiba siap diangkut ke beberapa tempat atau barang siap diantar ke daerah tertentu. Mata pencarian penduduk di dataran pantai, di daerah pantai misalnya nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai ya. Juga ada tambahan apa teman-teman? Ya, untuk tempat wisata. Di sana banyak pemandu wisata misalnya, atau warung-warung ya, tempat makan untuk wisatawan. Kita pembelajaran berikutnya adalah PPKN tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Kita berhak memanfaatkan tanaman
untuk memenuhi kebutuhan kita, namun kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak. Contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Misalnya, buku tulis itu kan berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas untuk menulis, tapi kita juga mempunyai kewajiban menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Yang terakhir, kita akan belajar muatan SPDP, yaitu tentang langkah-langkah membuat kolase. Teman-teman tahu kolase? Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya seni baru. Misalnya dari biji-bijian ya yang ditempel, kacang hijau atau biji bunga matahari. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase misalnya ranting kering, daun kering bisa, apalagi bunga kering, sobekan-sobekan lembar bunga-bunga kering, kemudian biji-bijian misalnya ya. Media yang biasa digunakan untuk menempel kolase adalah papan dan kertas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat kolase. Pilihlah bahan alam yang mudah didapat. Tentukan tema kolase yang akan dibuat. Potonglah bahan sesuai kebutuhan, kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Baik teman-teman, itu pembelajaran yang akan kita lakukan bersama-sama di tema 3, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Untuk selanjutnya nanti kita akan perdalam lagi di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kalian menjadi penasaran untuk belajar lebih lanjut. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.